Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pemirsa, sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode sebelumnya kita sudah menjelaskan urgensi tadabbur Al-Qur'anul Karim. Dan kita juga sudah menyebutkan syarat-syarat agar seorang muslim bisa mengambil manfaat dari kitabullah Azza wa Jalla. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Qaf yang merupakan surat ke-50 dari Al-Qur'an. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan surat Qaf jami'atun li usulil iman. Surat Qaf ini mencakup dan meliputi pokok-pokok keimanan. Adapun pokok-pokok keimanan adalah rukun iman yang 6 sebagaimana yang kita ketahui bersama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, hadis yang cukup panjang, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, yang mana dalam hadis tersebut diceritakan bahwa malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia, kemudian menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara agama. Di antaranya adalah masalah iman. Bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku, informasikanlah kepadaku apa itu iman, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang artinya iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada hari kiamat, serta engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Iman menurut Ahlus Sunnah adalah perkara bukan hanya sekadar keimanan, keyakinan dalam hati seorang muslim. Ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menganggap keimanan hanyalah keyakinan dalam hati saja. Padahal yang benar adalah al-i'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Yang artinya keyakinan dalam hati, kemudian ikrar, mengucapkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah makna iman yang benar. Dan juga iman seseorang ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkurang, dia akan berkurang dengan
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri lebih dalam, memang surat Qaf ini yang merupakan surat ke-50 dari Al-Quran mengandung dan mencakup dasar-dasar agama yang agung yang berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan kepastian dibangkitkannya manusia pada hari kiamat, kemudian motivasi dan ancaman, lalu penjelasan tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, kemudian penjelasan tentang balasan atau sanksi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sanksi bagi orang yang mengingkari akan hari berbangkit pada hari kiamat. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan mencoba mentadabburi dan memahami beberapa ayat saja dari surat Qaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-18. Allah mengatakan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat pengawas yang siap mencatatnya. Maksud dari perkataan di sini adalah perkataan manusia, perkataan anak cucu Adam. Jadi apapun yang mereka ucapkan, sedikit ataupun banyak, maka ada malaikat yang senantiasa siap untuk mencatat apa yang mereka ucapkan. Tidak hanya apa yang mereka ucapkan, namun juga mencatat apa yang mereka perbuat. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Infitar. Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian semua, bagi manusia, ada malaikat yang menjaga mereka. Kiraman katibin. Mereka, para malaikat tersebut adalah makhluk yang mulia, yang tugas mereka mencatat apa yang diperbuat oleh manusia, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi seorang muslim yang baik ketika memahami ayat ini, bahwasanya ada malaikat di sampingnya yang senantiasa mencatat apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, maka seorang muslim yang baik akan berfikir. Sebelum dia berkata, sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan berfikir terlebih dahulu, apakah yang saya ucapkan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan begitu juga, apakah yang saya perbuat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sehingga seorang muslim tidak mengatakan kecuali yang baik dan tidak melakukan kecuali yang baik, karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan, baik atau buruk, akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kita agar tidak terucap, tidak keluar dari mulut kita kecuali hanya yang baik, hanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik, maka hendaklah kita diam, agar nantinya apa yang kita ucapkan jangan sampai menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita mampu untuk menyampaikan kebaikan, menasihati manusia,
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mencegah kemungkaran, menyuruh kepada yang ma'ruf, maka hendaklah kita mengatakan kebaikan tersebut yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menyampaikan kebaikan tersebut. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga tingkah laku kita. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna man salimal al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang mana orang muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat dari yadihi, dari tingkah lakunya. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, hendaklah kita menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, seperti namimah dan lain sebagainya. Dan juga kita menjaga diri kita dari hal-hal yang menyakiti, dari perbuatan kita yang menyakiti hati, menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah dalam ayat 30 sampai 35, Allah mengatakan, Yawma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti dari ayat ini adalah ingatlah pada hari yang mana pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami katakan, kami bertanya kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Lalu dijawab oleh neraka Jahannam, hal min mazid, apakah ada tambahan? Kemudian didekatkan surga bagi orang-orang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Dan inilah yang dijanjikan untuk kalian bagi orang yang banyak kembali kepada Allah dan orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih di saat dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan aman. Kemudian bagi orang-orang yang bertakwa, apa yang mereka inginkan dalam surga, dan di sisi kami ada tambahannya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.